Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfiana Vidyasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Scrabble dan cara penerapannya. Nah, yang pertama, metode Scrabble adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui aktivitas menyusun jawaban dari pertanyaan yang telah diacak. Nah, istilah Scramble sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti perebutan atau pertarungan. Scramble ini mencerminkan sikap kompetitif dalam metode ini. Metode Scramble mengharuskan siswa untuk bekerja dalam kelompok di mana mereka akan meminta kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang disusun secara acak. Yang kedua ada manfaat metode Scramble. Yang pertama, siswa harus saling membantu dalam kelompok untuk menemukan jawaban yang benar. Yang kedua, pembelajaran berlangsung secara aktif. Dengan demikian, membantu siswa lebih terlibat dan termotivasi. Yang ketiga ada tujuan metode Scramble. Nah, yang pertama, metode Scramble dirancang untuk mendorong semua siswa itu untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, melalui aktivitas menyusun jawaban dari pertanyaan yang diacak, siswa dilatih untuk berpikir cepat dan fokus yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Jadi, dengan metode Scramble ini membuat siswa tersebut berpikirnya itu lebih cepat dan fokus, juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Kemudian ada langkah-langkah metode Scramble. Nah, yang pertama, guru menjelaskan tujuan pelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua, guru mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal, menyajikan materi sesuai dengan bahan ajar ke dalam masing-masing kelompok. Yang ketiga, guru membentuk kelompok belajar yang heterogen dan memberikan penjelasan tentang tata cara pembentukan kelompok belajar. Yang keempat, guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban yang telah diacak kepada masing-masing kelompok. Jawaban-jawaban ini biasanya disertai dengan alternatif jawaban lain agar siswa dapat memilih jawaban yang tepat. Terus langkah yang keempat yaitu mengerjakan soal dan mencocokkan jawaban siswa dalam kelompok dengan mengerjakan soal dan mencari kartu jawaban yang cocok untuk setiap soal. Proses ini membutuhkan kerjasama ya antar anggota kelompok untuk saling membantu dalam mencari penyelesaian soal. Yang kelima ada evaluasi dan penilaian guru. Melakukan evaluasi dengan yang terkait dengan pembelajaran yang dilakukan baik di kelas maupun di rumah. Evaluasi ini sangat penting ya dilakukan, yaitu dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah dicapai apa belum dan untuk memberikan umpan balik tersebut kepada siswa. Yang terakhir yaitu guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki hasil dan aktivitas yang terbaik. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan memperkuat suasana positif dalam kelas. Berikut ini ya video tentang metode pembelajaran dengan menggunakan metode Scramble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Tahu nggak apa itu cuaca? Fenomena alam. Cuaca adalah fenomena alam. Biasanya di Indonesia ini ada berapa musimnya? 2. Musim apa? Panas dan hujan. Nah, sebelum hujan kan biasanya ada tanda-tandanya ya. Coba kalau musim panas, biasanya cuacanya gimana?
matahari terbit. Kalau cuacanya panas, biasanya rasanya kan panas. Itu biasanya ditandai dengan matahari yang terbit. Nah, kalau sekarang ini kan musim hujan. Biasanya sebelum musim hujan cuacanya gimana? Mendung. Nah, sekarang aku punya gambar ya. Yang pertama, ini tahu nggak kalian gambar apa? Bulan. Berarti cuacanya sedang mendung. Nah, gambar yang kedua, ini cuacanya sedang panas. Berarti musim panas. Sekarang aku punya tugas ya buat kalian. Ini ada penggalan kata-kata. Ini nanti disusun ya, di bawahnya gambar kemudian ditulis ya. Bisa? Oke? Oke. Ya, ini yang tadi kelompok 1 siapa? Saya. Kelompok 1 sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2 ya. Sudah berkumpul? Sudah. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini penggalan kata-katanya. Ini yang mana ini? Di sini nanti mendung. Renang. Apa itu? Renang di kolam. Membuat sudah. Mak, mandi. Betul. Sudah semua? Sudah. Coba sekarang. Yuk. Yang kelompok 2 tadi tentang apa? Cuaca panas. Coba sekarang ini penggalannya coba dibaca. Cuaca panas membuat saya ingin berenang di kolam renang. Betul. Coba yang satunya tadi. Langit mendung membuatku ingin segera pulang ke rumah. Nah, sekarang kita tahu ya, tadi musim di Indonesia ada berapa? 2. Apa saja? Panas dan hujan. Biasanya kalau musim panas ditandai dengan cuaca yang panas. Biasanya panas mataharinya kan panas sekali ya, terik sekali ya. Biasanya cuacanya kan juga panas. Sekarang kalau musim hujan, biasanya cuacanya gimana? Mendung. Anginnya sangat mendung. Hitam ya. Masih bingung? Ya. Nah, begitu. Nanti pembelajaran selanjutnya akan disampaikan di minggu depan. Sudah paham kan ini musim-musim di Indonesia? Paham. Oke, kalau begitu saya tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, kelebihan dari metode Scramble itu sendiri yang pertama yaitu setiap siswa dalam kelompok memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi. Nah, sehingga tidak ada siswa yang bersikap pasif, gak ada siswa yang diam saja. Hal tersebut dapat mendorong semua anggota kelompok untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, metode Scramble ini memungkinkan siswa untuk berpikir kreatif dalam menyusun jawaban dari pertanyaan yang diajak. Pembelajaran ini menjadi lebih santai dan menyenangkan sehingga siswa dapat belajar tanpa tekanan. Nah, yang ketiga, kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir siswa, berpikir cepat. Dengan demikian, siswa dilatih untuk berpikir cepat dan tepat dalam mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang benar, yang dapat meningkatkan ketepatan
dan kecepatan berpikir mereka. Nah, kemudian ada kelemahan dari metode Scramble ini. Yang pertama yaitu kesulitan dalam perencanaan dan implementasi. Memang ya, metode Scramble ini seringkali sulit untuk direncanakan dan diimplementasikan, terutama bagi guru yang belum terbiasa dengan metode ini. Siswa yang tidak familiar dengan model pembelajaran ini dapat menyulitkan proses pengajaran. Jadi metode Scramble ini jarang ya ada guru yang sudah tahu, itu jarang. Jadi itu dapat menimbulkan siswa tersebut jadi agak sulit dalam proses pembelajarannya. Terus yang kedua, memerlukan waktu yang lama. Nah, proses pembelajaran menggunakan Scramble ini biasanya memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode lain. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi guru dalam menyesuaikan waktu yang telah ditentukan untuk setiap mata pelajaran. Jadi, kelemahan yang kedua ini kurang efisien ya terhadap waktu. Terus yang ketiga, dengan sifat interaktif dan permainan dari metode ini, kelas dapat menjadi gaduh jika tidak dikelola dengan baik oleh guru. Suara bising dapat mengganggu kelas lain dan membutuhkan kelas lain yang sedang membutuhkan ketenangan. Terus yang keempat, siswa mungkin meniru jawaban teman. Nah, contek-contekan. Dalam suasana seperti ini, ada kemungkinan siswa akan meniru jawaban dari teman sekelompoknya yang dapat mengurangi keefektifan pembelajaran dan pemahaman individu terhadap materi. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.